Iya, shalom saudara, selamat malam buat semua pendengar setia dan semua pendoa-pendoa yang terus ikut berdoa di acara Misbah Doa. Hari ini kita sama-sama akan masuk di dalam Misbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, karena penyertaan Tuhan ada atas kita. Apapun keadaan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Mari saudara, kita bawa hati kita malam hari ini pada Tuhan. Kita mau terus menyenangkan Tuhan, apapun keadaan kita mau terus berkata, Tuhan baik dan Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian penyembahan kami dan semua pujian yang naik adalah pengakuan dari hati kami karena iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama saudara pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi dengan iman katakan saudara, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang menyertai. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan.
Saudara, engkau yang mungkin berkata, aku tidak merasakan pertolongan Tuhan. Biar engkau teguhkan hatimu, katakan Tuhan selalu menolong kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Dia, Dia ada bagi kita, Dia menyertai kita di sepanjang musim hidup kita. Biar hari ini kita mau terus berkata dengan iman, kami percaya Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar kami terus mau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu penolongku hanyalah Engkau Tuhan. Kami tahu tidak pernah terlambat, bahkan tidak pernah terlalu cepat Tuhan bekerja di hidup kami. Penghibur kami hanya Engkau, penolong kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan perlindungan di hidup kami. Oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang
Amin. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi dengan iman katakan pada Tuhan penolongku. Hanya dirimu Tuhan, Engkau Bapa-Ku selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Mari sembah Tuhan saudara. Katakan kau penolong kami, Engkau penghibur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Juru Selamat kami, sumber pertolongan. Bahkan ketika kami lelah, ketika kami sudah tidak mampu lagi, kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk kami berharap. Tidak ada tempat lain untuk kami datang dan memohon perlindungan dan pertolongan. Hanya daripada-Mu saja Tuhan, Allah yang hidup, yang bekerja dengan cara yang ajaib. Mari terus harapkan Tuhan dalam hidupmu saudara. Katakan penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang menolong kami, hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku. Lebih lagi dengan iman, sekali lagi katakan penolong. Hanya Engkau sumber pertolongan di hidup kami Tuhan. Bahkan penghibur kami hanya Engkau yang tahu, yang mengerti, yang sanggup, yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya di hidup kami. Karena itu kami mau percaya hanya kepada Tuhan, bahwa hanya Engkau yang sanggup menaklukkan setiap perkara dan persoalan di hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan, kami percaya. Hanya Engkau yang sanggup menaklukkan setiap masalah pergumulan kami. Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku.
sanggup melakukan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikan. Sekali lagi dengan iman perkatakan, ku percaya. kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup menaklukkan semua perkara di hidup kami. Tidak ada yang sulit bagimu ya Tuhan. Amin. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bagi kebaikanku kami percaya. Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan setiap masalah di hidup kami Tuhan. Amin. Engkau yang turut bekerja dalam segala hal dan perkara Tuhan. Bagi kebaikanku kami tahu Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di atas hidup kami. Karena itu hari ini Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus mengerti kebenaran dan rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Karena saat kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan, tidak ada satupun yang memberatkan hidup kami. Karena kami tahu rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu karena kami sangat-sangat percaya firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan hati dan juga hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu yang mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, saudara baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin kita mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan kesaksian saudara ya. Iya, saksian dari seorang yang sudah dikirim masuk di sini. Ya, terima kasih untuk mesbah doanya Ibu Debbie. Setiap saya ikuti selalu saja saya mendapatkan hal-hal yang baru yang membuat iman saya semakin diteguhkan dan dikuatkan. Bahkan sekarang di dalam keseharian hidup saya merasakan ada semangat yang baru dan saya jauh dari segala rasa ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih banyak Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin, amin, amin. Ya. Iya saudara, puji Tuhan kalau ada yang bersaksi selama mengikuti mesbah doa, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi, malah setiap hari ada semangat yang baru. Dan itulah gunanya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita terhindar dari semua rasa takut, khawatir yang menghinggapi banyak orang, dan kita tetap percaya pada Tuhan. Saya bacakan satu kesaksian singkat lagi. Ibu Shalom, terima kasih buat mesbah doa Ibu. Ibu selalu mengajarkan kami supaya jika kami punya rezeki, kami mau berbagi untuk orang yang lain. Dan itu sudah saya lakukan, tapi saat saya memberi ke salah satu orang, Bu, ternyata orangnya itu sedang sakit. Dan saya langsung masuk ke kamarnya karena disuruh anaknya. Dan ternyata Bu, ibu itu sudah sakit komplikasi, kata anaknya.
Dan waktu saya datang, ibu itu memegang tangan saya, sepertinya dia ingin berbicara. Terus tangannya juga saya pegang, Bu. Dan saya bertanya kepada ibu itu, saya ajak dia berdoa. Apakah dia mau untuk saya berdoa? Lalu dia mengagungkan kepalanya. Saya berdoa minta pengampunannya, dan saat itu dia masih sehat. Memang dia banyak dosa, ya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan mau sembuhkan, maka Tuhan akan menyatakan mujizat. Tapi jika Tuhan berkehendak lain, itu urusannya Tuhan, karena Tuhanlah yang punya kehidupan kita. Dan ternyata, Bu, hari ini ibu itu dipanggil Tuhan. Ya, dan dalam hal ini apakah saya berdosa atau bersalah, Bu? Tolong penjelasannya. Iya, saudara, puji Tuhan ya. Dan ibu ini dia memiliki berkat, dia datang ke tetangganya dan untuk berbagi. Sampai di sana tetangganya lagi sakit dan dia berdoa. Dan akhirnya ibu itu dipanggil Tuhan meninggal. Apakah dia bersalah mendoakannya? Enggak, justru puji Tuhan, ibu datang tepat pada waktunya. Justru di akhir hidupnya ibu masih sempat untuk mendoakan dia. Ibu masih sempat untuk membawa dia pada Tuhan dan meminta ampun dosanya. Justru puji Tuhan, ibu sudah dipakai Tuhan menjadi Allah Tuhan. Saudara, saya rindu semua saudara yang mengikuti Mesbah Doa juga, kita semua mau dipakai Tuhan, kita mau berfungsi bagi Tuhan, kita mau berfungsi bagi kerajaannya ya. Dan inilah waktunya saudara, kita mau sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan itu. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini, sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-10. Ya, tadi malam kita sampai di ayat yang ke-10 ya, dan sekarang ayat yang ke-11 saudara ya. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Ya, beginilah harus kamu katakan kepada mereka. Ya, firman Tuhan ya saudara. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Ya, para Allah, perhatikan Allahnya itu huruf kecil. Ya, Tuhan menyuruh, menyatakan kepada bangsa itu. Ya, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Seperti yang sudah kita baca kemarin, bangsa ini menyembah patung yang dibuat oleh tangannya sendiri. Mereka mempercayai ramalan bintang-bintang di langit, ya, padahal bintang itu adalah ciptaan Tuhan. Yang menempatkan itu bintang juga Tuhan. Kenapa mereka percaya pada perkataan peramal yang meramalkan? Ya, harusnya kita lebih percaya pada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ayat yang ke-12 berkata, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Wow, ya saudara, di sini dikatakan Tuhan yang menjadikan bumi dengan kekuatannya. Makanya saya selalu berkata begini, orang yang paling bodoh di dunia ini itu bukan orang yang tidak sekolah. Orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita melihat betapa indahnya langit, betapa indahnya alam, saya itu makanya suka lihat langit, saya suka foto langit, saya suka pergi ke gunung. Kenapa saudara? Karena di sana kita melihat keajaiban Tuhan, ya. Di sana kita bisa melihat keagungan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan itu menciptakan semuanya. Makanya saya berkata selalu, orang yang paling bodoh itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Kita lihat bulan, bintang, matahari, langit, bumi. Ya, bahkan kita lihat ada kita ini loh, manusia yang diciptakan berbeda-beda. Padahal sama, matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1, telinganya 2. Tapi kok bisa berbeda semua orang itu, nggak ada yang sama. Itu kan keajaiban kuasa Tuhan, Sang Pencipta. Jadi jangan percaya pada sesuatu yang lain, apalagi pada ciptaannya. Ya, kita tidak boleh mengagungkan apapun selain daripada Tuhan, termasuk mengagungkan manusia.
Ya, manusia itu ciptaan Tuhan yang tidak boleh kita kagumi. Ya, makanya juga kalau ada orang yang WA, ibu saya ngefans banget sama ibu. Saya selalu bilang kita ngefans sama Tuhan Yesus saja. Jangan mendewakan manusia, karena manusia itu bukan siapa-siapa. Ya, tetapi mari kita menghormati Tuhan yang menciptakan segala-galanya di atas segala-galanya. Ya, bahkan di sini dikatakan dan membentangkan langit dengan akal budinya. Wow. Ya, langit itu saudara, kalau Tuhan yang menciptakan, kita melihat langit itu wow banget, luar biasa. Ya, apalagi menjelang kalau matahari mau terbenam itu. Waduh, saudara lihat bagaimana langit itu. Wah, indahnya itu tidak terkatakan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-13. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Ya, kalau kita mau lihat ada petir, ada hujan, ya ada angin, ya itu semua saudara adalah karya ciptaan Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagunganmu. Ya, makanya saya suka melihat alam. Kenapa? Saya cuma terkagum-kagum lihat, wow, Tuhan itu dahsyat. Tuhan yang luar biasa yang menciptakan segalanya itu dahsyat dan luar biasa betapa agung Tuhan itu. Ayat 14 berkata, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan. Dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, semua manusia itu adalah bodoh, tidak berpengetahuan. Mengapa Tuhan mengatakan manusia itu bodoh waktu dia tidak memiliki takut akan Tuhan? Manusia itu akan disebut bodoh ketika dia tidak hidup takut akan Tuhan. Makanya saya selalu berkata, setinggi apapun pengetahuan yang Anda miliki di dunia ini, seberapa banyak gelar pun yang engkau punya, ya mulai dari apa itu gelar jejer-jejer S1, S2, S3, S10 ya. Saudara, kalau engkau tidak hidup takut akan Tuhan, maka engkau termasuk kategori yang orang yang bodoh. Ya, karena firman Tuhan berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus, itulah pengetahuan. Makanya ya orang itu saudara, walaupun dia nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau dia hidup takut akan Tuhan, maka hidupnya itu bijaksana dan bermakna. Orang yang hidup takut Tuhan walaupun nggak sekolah tinggi, hidupnya itu bisa menjadi berkat. Bahkan orang itu saudara, walaupun dia masih kecil, tapi kalau dia hidup takut akan Tuhan, orang memandang dia sebagai orang bijaksana dan dewasa. Ya, tetapi orang setinggi apapun sekolahnya, ya dapat gelar mau dari Amerika mau dari mana, kalau enggak hidup takut akan Tuhan, maaf, engkau bodoh di hadapan Tuhan. Ya, kita melihat saudara, ya banyak orang-orang yang punya gelar tinggi, sekolahnya tinggi, ya pengetahuannya tinggi, tapi kalau tidak hidup takut Tuhan, ya kita masuk dalam kategori orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya kita tidak ada yang bodoh malam ini. Kita perlu hikmat Tuhan di dalam hal apa? Mencari pasangan hidup buat yang belum menikah, yang mendengarkan. Untuk mencari jodoh engkau harus punya hikmat Tuhan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Jangan bodoh. Kalau sudah terlanjur bodoh, ya itu ada masih yang bertanya lagi, Bu, ya menikah dengan yang tidak seiman itu boleh enggak? Sudah jelas dalam Alkitab ditulis, orang yang seiman aja belum tentu seimbang. Ya, yang satunya bertobat, satu tidak bertobat, yang satu bodoh, yang satu pintar. Apalagi yang tidak seiman, yang kayak begitu tidak usah ditanyakan, itu sudah jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya saudara, apa yang bisa membuat kita ini berhikmat dalam hidup ini? Mari baca firman Tuhan. Alkitab ini memberikan kita hikmat dan petunjuk dalam kehidupan.
Alkitab ini yang akan menuntun kita hidup ini, ndak ngoyo memaksakan kehendak kita sendiri. Alkitab ini firman Tuhan yang akan memberikan kita pengertian dan hikmat supaya kita melangkah hati-hati. Makanya Tuhan berpesan kepada Yosua, ingat, perkatakanlah kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam, supaya perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berhasil dan tidak beruntung? Karena tidak mengikuti arahan firman Tuhan, bodoh. Ya, siapakah orang yang bodoh di hadapan Tuhan? Orang yang bodoh di hadapan Tuhan, orang yang tidak mau melakukan firman. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mau taat pada hukum-hukum Tuhan. Sekali lagi ingat, sepintar apapun kita, setinggi apapun titel yang kita punya, kalau kita hidup tidak takut Tuhan, maka kita termasuk kategori orang bodoh. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana supaya kita nggak salah dalam hidup ini. Tidak salah melangkah, tidak salah pilih jodoh, tidak salah pilih kerjaan, tidak salah pilih. Tuhan sudah menyediakan tuntunannya bagi hidup kita. Kemarin kita sudah belajar, jangan cari-cari peramal. Ya, carilah dan bacalah firman Tuhan, karena jaminan kekal Tuhan udah berikan di sini, bahwa Dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Allah itu turut bekerja bagi setiap orang yang hidupnya terpanggil sesuai dengan rencananya. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Ya, jangan jadi orang yang bodoh, saudara. Mari kita mau menjadi orang yang bijaksana, yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-15. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Ya, orang itu kalau bodoh, semua yang dikerjakan itu sia-sia. Walaupun punya rumah 5, walaupun punya tabungan banyak, itu sia-sia di hadapan Tuhan. Maaf, keberhasilan dan kesuksesan kita di hadapan Tuhan tidak diukur dari banyaknya harta yang kita punya. Keberhasilan dan kesuksesan kita di hadapan Tuhan tidak diukur dari jumlah depositmu yang ada di bank. Keberhasilan dan kesuksesan kita di hadapan Tuhan tidak diukur dari hebatnya pelayanan kita, dari banyaknya jemaat yang kita miliki. Kesuksesan dan keberhasilan kita di hadapan Tuhan ketika kita ini berjalan sesuai dengan rencana dan firman Tuhan. Ya. Orang yang sukses itu gitu. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh terus ya meminta kepada Tuhan untuk kita boleh berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya semua yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Ya, ayat yang ke-16. Tidakkah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub? Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Kalau kita mengikut Tuhan itu, saudara, tidak demikian. Hidup kita itu tidak ada yang sia-sia. Orang yang menjadi milik Tuhan itu semua dalam hidupnya enggak ada yang sia-sia. Orang yang menjadi milik Tuhan di sini dikatakan akan menikmati kehidupan yang bermakna. Ya, tidak demikian artinya apa? Tidak demikian bodoh orang yang mengenal Tuhan. Kita tidak disebut bodoh kalau kita mengenal Tuhan. Bahkan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Makanya ayat ini berkata, tidak demikian. Dia yang adalah milik kepunyaan Yakub, ya, Tuhan yang menciptakan segalanya. Kalau kita ini menjadi anak Tuhan, kalau kita ini menjadi milik Tuhan, ya maka apa yang kita lakukan itu bernilai. Saudara, apakah arti hidup kita di dunia ini? Mari kita semua menemukan arti hidup. Kemarin waktu berulang tahun, ya saya merenung, saudara. Ada yang tanya, ibu tidak merayakan ulang tahun? Ya enggak, saya merenung ya. Sebenarnya kita kalau berulang tahun itu hidup ini makin singkat, makanya makin merenung. Apakah arti hidupku di dunia ini Tuhan?
Ya, apakah arti hidupku di dunia ini? Kalau menurut Alkitab, arti hidup manusia itu hanya seperti uap. Karena kita tahu betapa singkatnya hidup kita. Karena kita tahu betapa manusia itu hanya diberikan waktu yang sedikit dalam hidup ini. Marilah kita mau sungguh-sungguh pakai setiap waktu di hidup kita ini untuk taat kepada firman. Mari kita mau pakai seluruh waktu di hidup kita ini untuk sungguh-sungguh kita mau hidup mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengikuti firman-Nya, mengikuti apa yang Tuhan mau. Mari jangan kita pakai waktu hidup kita untuk hal yang sia-sia, tapi kita mau terus berkata, Tuhan pakai hidup kami Tuhan, ya. Karena tidak demikian orang yang hidup mengikuti Allah Yakub, yang menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri. Tuhan yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Mari kita mulai belajar mempercayakan seluruh hidup kita pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mari kita mulai meminta Tuhan menggenapi seluruh rencananya atas hidup kita. Jangan menjadi orang yang bodoh. Tidak peduli pangkat apa yang saudara miliki, kalau engkau tidak taat pada firman, engkau bodoh di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami mau menjadi orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana itu? Orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini, saudara. Iya, mari kita renungkan firman ini, saudara. Kita mau terus percaya bahwa kita hanya harus percaya dan berharap kepada Tuhan saja, meminta hikmat, tuntunannya atas hidup kita, karena firman-Nya itu ya dan amin. Mari kita satukan hati kita untuk datang pada Tuhan dan memohon anugerah-Nya. Katakan pujian ini bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ajar kami terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami tidak mempercayai berhala atau ramalan apapun. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup pegang kendali atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangga, keluarga dan semua yang ada Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi keluarga dan rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Yang terus ada Bapa, suami-suami, istri menjadi orang yang takut Tuhan. Anak-anak juga takut akan Tuhan, masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Jodoh, kuliah, studi mereka, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan memberkati semua anggota keluarga kami, orang tua, kakek, nenek, opa, oma kami di usia senja mereka. Tuhan memberkati para single parent juga, Tuhan memberkati. Kami terus juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sakit ini terjadi karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap anggota keluarga kami juga yang ingin keluar dari setiap ikatan beban dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ikatan dosa amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, depresi, Tuhan, kekhawatiran. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang melindungi dan menjagai. Bahkan kami percaya tidak ada satupun kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup memerdekakan. Tuhan, terus Engkau memberkati bangsa Indonesia, bangsa yang ada di dalam hati Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, jagai dalam damai sejahtera-Mu.
Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan jagai. Bahkan Tuhan seluruh jajaran kabinet TNI Polri dalam satu kesatuan Tuhan menjagai bangsa ini. Bahkan juga Tuhan Engkau terus memberkati para tim medis, dokter yang terus bekerja memegang Tuhan semua tugas-tugas untuk melawan COVID Corona ini. Tuhan, kami percaya Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tolak setiap kematian yang datang karena virus corona. Tuhan, kami percaya kami mati hidup kami karena Tuhan yang pegang kendali. Kami tahu Tuhan Engkau yang bekerja, tidak ada kematian massal atas negeri dan bangsa ini, tapi yang ada kesembuhan massal. Tuhan terus memberkati bangsa-bangsa, semua mereka ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, yang terus setia berdoa. Biarlah Tuhan menjadi jawaban. Bahkan kami percaya tidak ada kematian massal di seluruh dunia, bangsa-bangsa, karena Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Misbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.